Pengakuan Ida Dayak kala dihipnotis oleh pesulap merah. Status perseteruan dengan pesulap merah mulai terkuak. Permasalahan antara Ida Dayak dengan pesulap merah menjadi sorotan publik. Selepas dari itu pesulap merah menyenggol adat dan budaya. Perseteruan antara pesulap merah dengan warga Dayak Kalimantan Timur Kaltim semakin memanas. Berita terbaru menyebutkan, pasukan Panglima Dayak sudah tiba di Jakarta untuk menghadapi pesulap merah. Buntut dari kritikan Marcel Radival atau lebih dikenal pesulap merah terhadap pengobatan Ida Dayak, membuat ribuan warga asli Kaltim berang. Khususnya, pasukan Panglima Merah Dayak yang secara langsung menemui pesulap merah untuk meminta klarifikasi atas singgungan yang menyatakan tantangan untuk bertemu dan beradu ilmu kesaktian dengan orang asli Dayak. Hal ini kerap dikulik. Kini pesulap merah mencoba mengorek isi hati Ida Dayak dengan cara menghipnotis Ida Dayak. Lewat metode hipnotis, pesulap merah mendapati pengakuan Ida Dayak soal status kesaktian Ida Dayak. Diketahui, banyak gosip yang berseliweran terhadap pesulap merah dengan Ida Dayak. Mulai dari bersifat pribadi hingga secara umum menyenggol adat budaya. Mengawali karirnya sebagai ahli pengobatan patah tulang hingga bermacam-macam penyakit bisa disembuhkan berkat adanya Ida Dayak ini. Semakin dikenal banyak orang, apakah lagi belakangan ini wajahnya terus menghiasi layar kaca. Namun siapa sangka, di balik namanya yang tenar ini ternyata ada sebagian orang yang tidak suka terhadap Ida Dayak. Sebelum dimulai hipnotis, pesulap merah menjelaskan kepada Ida Dayak bahwa ketika nanti ia dihipnotis harus menjawab dengan jujur. Di hipotesis pesulap merah, begini pengakuan Ida Dayak soal sosok yang mendampinginya di saat Ida Dayak melakukan praktek. Ketika sudah tertidur, Ida Dayak mengakui kepada pesulap merah bahwa ia tulus dan ikhlas melakukan praktek ini demi masyarakat yang tidak mampu. Namun terkadang saya sering juga mendapat hal yang kurang baik. Ida Dayak mengatakan bahwa ia menyukai masyarakat Indonesia karena ia periang, tulus, sayang orang tua, sayang keluarga, dan Ida Dayak memperlakukan orang lain sama yaitu diperlakukan dengan baik. Di dalam video Ida Dayak mengatakan bahwa banyak orang yang iri dengan apa yang ia dapatkan sekarang. Menurut pengakuan Ida Dayak, semua masyarakat Indonesia baik semua. Ida Dayak mengatakan tetap enjoy menjalankan pekerjaannya di dunia pengobatan tradisional. Meskipun ada beberapa orang yang terlihat iri kepadanya. Menurut saya berjuang dari kecil, banyak hal-hal yang saya lakukan, jatuh bangun yang saya rasakan. Perjuangan saya juga cukup besar untuk di posisi yang seperti ini, ungkap Ida Dayak. Di akhir video, pesulap menanyakan kepada Ida Dayak kalau ada orang memberikan uang ratusan juta kemudian diberikan kepadamu untuk berhenti melakukan praktek apa yang kami lakukan. Ida Dayak, sebenarnya Ida Dayak ingin mengungkapkan ini kepada kamu, saya sayang banget sama orang Indonesia. Saya takut kehilangan suku Dayak, ungkap Ida Dayak ketika dihipnotis pesulap merah. Meskipun sedang dihipnotis untuk menjawab pertanyaan dengan jujur, ungkapan Ida Dayak kepada pesulap merah. Terkini, Panglima Pasukan Merah beberkan rahasia pengobatan Ida Dayak. Jangan mencela adat istiadat. Dunia pengobatan Indonesia saat ini kembali dibuat gempar. Kepercayaan dan metode baru kembali hadir dalam menolong menyembuhkan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Saat ini juga masyarakat kembali dihebohkan dengan kemunculan metode pengobatan Ida Dayak yang telah dianggap sebagai sosok wanita sakti karena mampu menyembuhkan beragam diagnosa penyakit. Seperti dari tulang bengkok, stroke, serta kelumpuhan dalam waktu singkat. Kehadiran Ida Dayak tentunya sudah memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Tetapi, ada yang unik dari setiap kemunculan Ida Dayak ini, yaitu metode penyembuhan dengan dilakukannya tarian khas sebelum memulai pengobatan dimanapun itu. Berkat dengan ciri khas pengobatan yang dilakukan Ida Dayak, tak ayal membuat dirinya tak luput dari gunjingan dari oknum yang benci kepadanya. Menanggapi perkataan dan gunjingan dari berbagai kalangan, membuat Panglima Jila buka suara terkait dengan pengobatan yang dilakukan Ibu Ida Dayak. Panglima Jila adalah pimpinan pasukan Merah Tariu Borneo Bangkuler Rajak TBBR. Dia menjelaskan metode khas yang dilakukan oleh Ida Dayak. Itu memang khas dari Dayak Paseh, kalau mau mengobati apapun beliau menari. Menari walaupun mau mengobati orang sakit, mengobati patah, mengobati spiritual, dan sebagainya, ungkap Panglima Jila dikutip dari berbagai sumber. Panglima Pasukan Merah yang dikenal dengan gelar lain yakni Pangalangok Jilah, memiliki nama asli Agustinus Jilah. Panglima Pasukan Merah, lahir pada tanggal 19 Agustus tahun 1980 di Toho, Desa Sambora, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Kalbar.
Panglima Pasukan Merah, merupakan seorang cucu dari Panglima yang sangat terpandang, saat Indonesia masih memiliki sistem zaman kerajaan dulu. Tak heran jika Panglima Pasukan Merah sangat disegani dan dihormati, bahkan sosok Panglima jelas sangat dikagumi khususnya di Pulau Kalimantan. Kemudian kembali kepada pembahasan pengobatan Ida Dayak, Panglima Pasukan Merah juga menjelaskan, jika kemampuan atau kesaktian Ida Dayak didapatkan karena telah didukungan dari para leluhur kepada suku Dayak sejak negara Indonesia belum mendapatkan kemerdekaan. Dalam artian tersebut, selain menggunakan minyak, bintang, dalam mengobati segala penyakit, Ibu Ida Dayak juga menggunakan ritual untuk menyembuhkan para pasiennya. Kalau menurut saya, Ibu Ida mendapatkan karunia dari Jubata untuk menolong orang karena zaman ini banyak yang tidak punya uang berobat ke rumah sakit, tegas Panglima Pasukan Merah. Selain itu, Panglima Jilah juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ida Dayak merupakan sesuatu perbuatan yang tulus semata-mata hanya untuk menolong masyarakat. Saya rasa ini harus kita dukung, saya yakin Ibu Ida juga tulus dan mampu menolong orang. Kita kembali ke jati diri kita, lewat adat tradisional, sambung Panglima Pasukan Merah. Selanjutnya, Panglima Jilah juga menegaskan bahwa dalam pengobatan yang dilakukan Ida juga mengungkapkan minyak hingga tarian yang dipakai dalam mengobati pasiennya. Kami orang Dayak selalu menggunakan ritual adat, tradisional, salah satu dengan minyak ubud, ujarnya. Lebih lanjut, Panglima Jilah juga menerangkan jika minyak ubud hanya didapatkan dari anak burung yang baru menetas. Minyak ubud itu merupakan minyak dari anak burung yang baru netes, jadi anak ubud itu diambil, dipatahkan tulangnya, nanti besok tulangnya akan nyambung lagi. Nanti anak ubud itu kita oseng, nanti kita ambilnya hari Jumat, lalu kita oseng lalu buatlah minyak untuk nolongin orang, patah tulang, bengkok, pungkas Panglima Jilah. Menurutnya, Ida Dayak sudah mendapat karunia dari Jumbata untuk menolong orang. Karena zaman sekarang berobat sangat mahal, lanjut Panglima Jilah. Banyak rakyat kita yang tidak mempunyai uang untuk berobat ke rumah sakit. Dengan adanya Ida Dayak dalam mengobati orang secara gratis dan hanya membayar minyakan.